Sekarang banyak bank-bank yang memasang titel di belakangnya bank Islami, ya, bermuamalah dengan Islam atau bank syariat, ya, bank syariat. Ya. Dan kita syukuri mereka ingin membuat bank dengan bank syariat, ya, ingin berkembang ke sana. Tapi perlu diketahui bahwa manusia dalam hal ini ada dua hal dalam masalah bank syariat ini. Ada yang jujur ingin bikin bank syariat, dan ada yang menjadikan nama syariat itu sebagai hilah, ya, sebagai bentuk untuk menipu saja. Dia sebenarnya ingin berbuat riba, tapi dengan nama apa? Dengan nama syariat. Maka ini dua golongan dari manusia. Ada yang berbuat baik, niatnya baik, tapi dia masuk dalam bentuk perbankan, akhirnya dia salah, ya, di dalamnya. Ya, salah di dalamnya. Sebab yang diukur di dalam jual beli, ya, bagaimana kaidah yang dikenal di kalangan para ulama, al-ibratu bil ma'ani. Ya. Al-ibratu bil ma'ani, la bil alfaz wal mabani. Ibrah itu adalah makna yang terkandung di dalam jual beli. Ya. Makna yang terkandung dalam jual beli, bukan lafadznya dan bukan mabdanya. Sekarang misalnya kalau kita datang pada sebagian bank syariat, dan saya pernah mendatangi beberapa bank, ya, dan disebut dengan bank syariat, ya, disebut simpan duit, kita menyimpan yang menabung di dalamnya. Ya. Ketika ditanya akadnya apa, mereka katakan bahwa akadnya adalah wadiah. Wadiah adalah apa? Wadiah itu titipan. Ya. Titipan. Baik, sekarang akadnya wadiah. Itu lafaz pengakuannya begitu, bahwa wadiah akadnya. Baik, sekarang tiap bulan apakah ada tambahan atau tidak? Ya. Apakah ada bunganya atau mereka istilahkan bagi hasilnya atau tidak? Ya, katanya ada. Loh, kalau ada dari mana asalnya? Ya. Sebab wadiah itu titipan. Namanya barang titipan. Saya punya duit 100.000, saya titip kepada saudara saya. Ya. Namanya titipan, tidak boleh diganggu gugat. Dititip saya. Kalau saya keluarkan biaya untuk penitipan, tidak ada masalah. Itu biaya administrasi. Perlu biaya. Tidak ada masalah, saya bayar per bulan. Ya. Tapi uang saya tidak boleh diganggu. Tidak boleh dimanfaatkan. Titipan. Jelas ya? Itu namanya wadiah. Nah, sekarang duit ini tidak dikembangkan, dikelola. Kan begitu? Iya. Kemudian ada untungnya. Ya, tiap bulan nanti dapat, ya, istilah bagi hasil. Ini apa ini semua namanya? Ya. Maka pengakuan lafaz saja mengatakan itu wadiah tidak cukup. Yang kita lihat adalah apa? Prakteknya. Prakteknya. Ya, praktek yang terkandung seperti ini, kalau dalam hukum fikih, tidak disebut mudharabah juga. Ya, kalau mereka sebut mudharabah itu tidak tepat. Sebab mudharabah itu salah satu bentuk syarikat. Salah satu bentuk syarikat. Bersyarikat dalam kerja itu ada di dalam Islam. Ya. Dan dalam fikih Islam diterangkan 5 jenis syarikat. Diterangkan 5 jenis syarikat. Dan salah satu bentuk dari jenis syarikat itu adalah syarikat mudharabah. Satu punya harta, satunya punya usaha untuk mengembangkan harta itu. Dia tidak punya modal, tapi dia punya usaha mengembangkan harta. Ya, kalau dia mudharabah, ini boleh saling bagi keuntungan. Tapi dengan catatan, kalau rugi, ya, dan kerugian itu wajar, maka kerugian sama-sama ditanggung. Ya. Kerugian sama-sama ditanggung. Sekarang orang yang menyimpan uangnya di bank, ada nggak ceritanya dia pernah rugi? Hah? Ya pasti dia dapat keuntungan. Tidak ada ceritanya dia dapat bunga, bagi hasil istilahnya. Dapat bagi hasil ternyata, ya, dia rugi. Tidak ada ceritanya, pasti untung. Ya, kalau begitu, ini perbedaan antara jual beli dan apa? Riba. Tadi riba saya katakan pasti apa? Untung, itu sudah pasti. Kalau jual beli, namanya ada usaha, ada upaya, ya, ada perjuangan, ya, ada kemungkinan beruntung, kemungkinan rugi. Ya, itu biasa dalam jual beli. Untung rugi itu biasa. Ya, jelas ya? Jadi, ya, boleh saja seorang mengatakan itu wadiah misalnya, titipan dengan lisannya. Bahasanya begitu di akadnya. Tapi kita tidak melihat akad dan tidak melihat apa yang dibahasakan di atas hitam putih. Yang kita lihat adalah hakikat dari transaksi itu apa. Hakikatnya dia bukan wadiah, bukan juga mudharabah. Tapi hakikatnya itu adalah pinjaman. Ya. Bentuk pinjaman dari nasabah. Diberikan ke bank. Ya. Jelas? Dia berhak mengambil pinjaman ini kapan dia kehendaki. Kan begitu? Maka pinjaman kalau dia mengambil manfaat di belakangnya, itu dihitung riba. Dan akan datang insyaAllah penyebutan kaidah bahwa setiap pinjaman yang diambil di belakangnya keuntungan, maka itu dihitung riba. Maka dihitung apa? Riba. Nah, maka
Ini yang saya ingin terangkan di sini, bahwa di banyak muamalah, ya, sebenarnya kalau diterapkan sistem perekonomian Islam, ya, mereka mempelajari bagaimana sistem perekonomian Islam dengan benar dan diterapkan di dalam perbankan, maka insyaallah taala itu sangat besar sekali manfaatnya. Ya, sangat besar sekali manfaatnya untuk orang yang meminjam darinya, ya, dan di dalam mengembangkan modalnya, dan juga dari sisi keuntungan yang akan dia peroleh. Ya. Kalau dia pelajari sistem syariat di dalam hal ini. Adapun riba, ya, murabah tengah manusia, inilah yang menyebabkan banyaknya kerugian dan banyaknya kehancuran. Ya. Jadi sebenarnya di dalam syariat kita telah lengkap segala aturan-aturan yang dengannya perekonomian itu bisa berkembang. Ya. Dan saya di sini khusus berbicara tentang riba. Ya, pembahasan kita bukan membahas tentang perekonomian Islam. Ini kalau kita bahas sendiri, bagaimana sudut-sudut pandangan Islam, kaidah-kaidah dasar dalam perekonomian Islam, bagaimana sudut pandangnya, bagaimana menciptakan perekonomian yang bagus dalam Islam, ini semuanya ada pembahasannya. Ada pembahasannya di dalam syariat kita. Maka ini pembahasan yang ke-8. Ya. Nampak darinya bahwa di dalam syariat kita segala sesuatu diatur dan segala perkara diterangkan. Ya, segala perkara diterangkan. Ya, riba itu ada penyelesaiannya, sehingga manusia tidak perlu menggunakan cara riba dalam muamalah. Kalau dia ingin untung, maka dia tempuh cara-cara yang diterangkan oleh syariat, cara-cara yang diterangkan oleh syariat. Dan banyak akad dari jual beli yang sangat bisa mengembangkan harta, sangat bisa mengembangkan harta dengan cara yang halal. Ya, dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram ataupun cara yang riba. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-9 di sini, ya, mungkin ada bagusnya kita terangkan beberapa hikmah, ya, dari diharamkannya riba, ya. Dan di sini mungkin dari penjelasan hikmah, kadang kita juga akan lebih memahami fikih dari pengharaman riba itu, ya. Dari hikmah diharamkannya riba disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab beliau Az-Zawajir. Ini saya nukilkan dari buku atau dari kutip karya Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Farq Bain Al-Bai' wal Riba. Ya, beliau simpulkan tentang hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, karena dari hikmah diharamkannya riba ini, ya, karena di dalam riba terdapat pelanggaran terhadap kehormatan harta seorang muslim. Iya. Kemudian di antara hikmah dilarangnya, ya. Nah, untuk menghilangkan bahaya terhadap orang yang fakir. Menghilangkan bahaya terhadap orang yang fakir. Nah, kemudian juga yang ketiga di antara hikmah, ya, dari dilarangnya riba ini, kalau dia mengambil keuntungan dari pinjaman, maka ini dia telah keluar dari mana pinjaman. Pinjaman itu dari uqud tabarru'at. Dia dari akad tabarru'. Istilahnya memberikan dermawan, santunan. Jadi asalnya pinjaman adalah santunan. Kalau dia ambil sudah riba darinya keuntungan, maka ini keluar lagi. Sudah keluar dari mana yang diinginkan. Dari memberi pinjaman. Iya. Kemudian dari hikmahnya juga, ini akan menelantarkan, ya, pekerjaan-pekerjaan, perniagaan-perniagaan atau pabrik-pabrik yang mereka ini bermuamalah dengan muamalah yang syariat, ya. Tatkala terkena dengan riba, akhirnya seluruh hal itu mungkin untuk menganggur dan hilang manfaatnya. Ini dasar-dasar pandangan umum. Saya tadi bedakan ya antara bahaya dan hikmah, supaya antum harus membedakan. Ya. Dari hikmah larangan yang disebutkan tadi, mungkin saja ada seorang bisa memahami darinya bahaya dari perbuatan riba. Iya betul, ada di dalamnya dari bentuk bahaya. Tapi juga kita harus tahu dari hikmah itu supaya kita lebih mengenal hukum tersebut. Kenapa diharamkan riba? Apa hikmahnya? Apa sebabnya? Nah, tatkala seorang mengetahuinya, maka begitu dia masuk kepada bentuk-bentuk muamalah yang sebab-sebab ini ada sama di dalamnya dalam sebab pelarangan riba, maka itu akan memudahkan seorang mengetahui ini riba atau bukan riba.
Ini riba atau bukan riba? Baik, ini semuanya adalah pembahasan-pembahasan dan ini saya anggap sebagai pembahasan, ya pendahuluan semuanya 9 pembahasan berkaitan dengan masalah riba. Ya, mungkin inti pembahasan adalah bab pembahasan kita yang ke-10 ini. Ya, pembahasan kita yang ke-10 ini penjelasan tentang bentuk-bentuk riba. Ya. Nah, iya. Riba itu oleh para ulama dibagi dengan beberapa pembagian. Iya. Ada yang membagi riba menjadi 2. Dan ini adalah pembagian yang paling masyhur. Ya. Riba dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah riba al-fadl. Dan yang kedua adalah riba an-nasiyah. Riba an-nasiyah. Nah, ada yang membagi menjadi 3. Seperti di kalangan ulama Syafi'iyah. Mereka menambah jenis riba yang ketiga. Yaitu riba al-yad. Riba tangan. Ya, riba tangan. Dan ada yang memasukkan bentuk riba yang lainnya. Yang disebut dengan nama riba al-qard. Atau riba jahiliyah. Ya. Riba al-qard. Ini disebut oleh sebagian para ulama riba al-qard. Riba pinjaman. Riba pinjaman. Iya. Dan ada yang menamakan riba tersebut dengan nama riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Ya, kalau dilihat kepada bentuknya, nanti saya akan uraikan insyaallah tentang riba nasiyah. Ya, mungkin apa yang disebut dengan riba al-yad, riba al-qard itu masuk ke dalam riba nasiyah atau riba al-qard ini juga kadang dalam sebagian bentuknya masuk kepada riba al-fadl. Iya. Maka mungkin saya akan membahas satu persatu apa itu riba al-yad, riba al-qard, riba jahiliyah. Juga saya akan bahas, tapi secara umum kita masukkan ke dalam 2 pembagian saja. Riba itu ada 2, ada riba al-fadl dan ada riba apa? Riba nasiyah. Iya. Nah, riba al-fadl. Riba sudah kita ketahui apa definisinya. Al-fadl artinya tambahan. Jadi riba al-fadl. Ini yang pertama. Ya, dan saya harapkan kepada seluruh hadirin untuk lebih memfokuskan kepada pembahasan. Sebab ini inti pembahasan dalam masalah riba. Kalau seorang paham kaidah dalam masalah ini, maka dia bisa insyaallah taala membedakan apa yang riba dan apa yang bukan riba. Ini kaidah umum. Ya. Orang yang mau masuk dalam jual beli, dia harus mengerti hukum tentang riba. Harus mengerti hukum tentang riba. Ya, sebab kalau dia tidak mengerti hukum tentang riba, mungkin saja dia akan berbuat riba kepada manusia tanpa dia sadari. Ya. Dan sebagian para ulama menghitung riba ini kepada seluruh jual beli yang diharamkan dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai riba. Ada sebagian para ulama yang mengistilahkan seperti itu. Diistilahkan bahwa seluruh jual beli, ya, seluruh bentuk jual beli yang dilarang itu disebut dengan nama riba. Sebab telah saya terangkan hadis bahwa Nabi mengatakan riba itu 72 pintu. Ya, riba 72 pintu. Maka dia banyak pembahasannya. Ya, banyak pembahasannya. Nah, dalam bentuk transaksi, dalam bentuk penukaran, dalam bentuk peminjaman, ya, dan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. InsyaAllah ta'ala dengan contoh-contoh yang akan kita terangkan, akan insyaAllah memperjelas ya tentang permasalahan ini. Nah, maka riba al-fadl, ya, dari sisi bahasa, al-fadl artinya tambahan. Al-fadl artinya tambahan. Ya. Adapun dalam secara istilah, ya, riba
al-fadl secara istilah. Nah, ini ada beberapa definisi di kalangan para ulama. Dan definisi-definisi ini dibangun di atas penggambaran alim ulama tersebut tentang makna riba fadl ini. Dan ada apa sebab dilarangnya riba fadl ini. Ya, jelas ya? Karena dalam pembahasan riba fadl nanti kita akan terangkan apa illah pelarangan, apa sebab pelarangan. Ya, dalam riba tersebut. Ya. Nah, dan ini termasuk hal yang sangat penting. Dan saya tidak ingin memperluas pembahasan dengan membaca definisi setiap ulama. Ya, di kalangan Syafi'iyah pendapatnya definisinya ini. Di kalangan Syafi'iyah, di kalangan Hambaliyah begini, kalangan Malikiyah begini, Hanafiyah begini. Ini akan memperluas pembahasan. Saya berikan kesimpulan. Ya, bahwa riba al-fadl, ya, itu adalah tambahan. Adanya tambahan dalam penukaran atau dalam mau dinamakan penukaran transaksi silakan. Dua barang ribawi yang sama jenisnya. Dua barang ribawi yang sama jenisnya pada saat itu. Ya. Nah, jadi itu riba al-fadl. Ya. Contohnya misalnya, ya kita akan sebutkan ya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan barang-barang yang dianggap riba. Jadi barang-barang yang berlaku padanya hukum riba itu disebut barang ribawi. Ini saya beri istilah supaya jangan bertanya lagi apa maknanya ribawi. Sekarang pahami istilah ini. Kalau dikatakan barang ribawi itu adalah barang yang berlaku padanya hukum apa? Hukum riba di dalam penukaran. Kaidah-kaidah ukuran dalam riba diberlakukan padanya, tidak boleh dilanggar. Selain dari itu tidak ada masalah. Ya. Misalnya dalam hadis, saya akan membacakan sejumlah hadis sebelum kita ini, tapi saya beri satu contoh hadis. Seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri misalnya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya. Ya globalnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sejumlah lafaz, tapi apa yang saya terangkan dalam riwayat Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-burr bil-burr, wash-sya'ir bil-sya'ir, wat-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh. Mislan bimislin, yadan biyadin." Ya. Faman zada aw istazada faqad arba. Al-akhid wal mu'ti sawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas. Penukaran emas dengan emas. Ini yang pertama ya. Jenis dari barang riba yang pertama. Jenis dari barang ribawi yang pertama adalah apa? Emas. Wal fiddah bil fiddah. Yang kedua, perak dengan perak. Penukaran perak dengan perak. Wal bur bil bur. Ya. Bur dengan bur. Ya. Tepung atau gandum. Ya. Wasyair bil syair. Ini mirip ya, hampir sejenis. Dia dari jenis gandum atau yang semisal dengan itu. Ya. Ini yang keempat. Wat tamr bit tamr, korma dengan korma. Wal milh bil milh. Garam dengan garam. Ini 6 barang ribawi. Emas, perak, bur, syair, korma dengan apa? Dengan garam. Ini 6 barang disebut barang apa? Hah? Barang ribawi. Jelas ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa barang ini kalau mau ditukar mislan bimislin, harus semisal dengan semisal. Ya. Yadan biyadin, langsung saling pegang, saling kontan. Faman zada, siapa yang menambah, awistazada itu minta tambahan, faqad arba, dia telah berbuat riba. Wal mu'ti wal asid sawa, orang yang memberi dan mengambil sama dalam hukum riba. Jelas ya? Ini pembahasan 6 bentuk barang yang disebut sebagai barang ribawi dalam hadis ini. Ya, sekarang misalnya kita kembali kepada definisi. Kita kembali kepada definisi riba al-fadl yang kita sebutkan. Riba al-fadl tadi apa? Nah, apa tadi? Antum tulis. Tambahan pada penukaran dari 2 barang ribawi yang sama jenisnya.
Sekarang misalnya seorang mengambil satu gram emas, ya. 1 gram emas, dia tukar dengan 2 gram emas, misalnya. Emas dengan emas jenisnya apa? Sama. Ya, maka kalau emas dengan emas ingin ditukar, maka harus sama. Tidak boleh ada lebihkan, tidak boleh 1-2, harus sama 1 gram 1 gram. Jelas? Ya. Kemudian harus saling kontan, ya dan biadin. Langsung saling pegang di majelis itu, selesaikan. Ya. Tidak boleh dicicil. Atau tidak boleh, saya ambil dulu emasmu, nanti emas saya terserahkan besok. Ya, itu tidak boleh. Harus saling kontan. Jelas? Siapa yang minta tambahan, atau minta untuk ditambah, maka dia telah berbuat apa? Telah berbuat riba. Ya. Ya, di sini adanya tambahan dari penukaran 2 jenis, barang ribawi yang sama, ya, dari 2 barang ribawi yang sama jenisnya, adanya tambahan, itulah yang disebut dengan riba apa? Riba al-fadl. Itulah yang disebut dengan nama riba al-fadl. Ya, untuk lebih mendetailkannya, saya akan bacakan hadits-hadits tentang barang-barang yang disebut barang ribawi ini. Ya. Nah, yang jelas hadits-haditsnya sangat banyak. Ya, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah menyebutkan 10 hadits dihukumi sahih, dan sebutkan hadits-hadits lain, ya beliau hukumi antara hasan dan selainnya dalam kaidah Imam Al-Baghawi di dalam menyebutkan hadits. Ya, dan ini adalah hal yang dimaklumi dalam buku beliau. Ya, Ibnu Al-Athir juga di dalam Jamil Usul menyebutkan banyak hadits berkaitan dengan riba. Ya. Dan demikian pula As-Subki di dalam Takmil Al-Majmu' beliau sebutkan bahwa hadis-hadis tentang riba fadl ini, ya, mungkin datang dari 20 orang sahabat. Datang dari 20 orang sahabat. Ya. Dan sebagian para ulama menyebutkan penyebutan 6 jenis barang ribawi yang kita terangkan tadi, itu datang dari 16 orang sahabat. Datang dari 16 orang sahabat. Dan dibalui para ulama ahli fikih dalam hal ini. Imam Syafi'i lebih mendahulukan hadits Ubadah bin Samit di atas hadits Abi Sa'id Al-Khudri dalam pembahasan riba. Dibangun karena hadits-hadits yang menjelaskan tentang riba ini sangat banyak. Ya, mungkin saya akan isyaratkan sebagian hadits-hadits dan saya baca konteks-konteksnya supaya kita bisa lebih memahami. Ya, mendengar nas-nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riba fadl ini. Setelah itu baru kita akan kita akan membuka hukum-hukum seputar masalah riba fadl ini. Di antara hadis yang sangat masyhur dalam hal ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah saya bacakan tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Muslim tentang 6 barang ribawi. Ya. 6 barang ribawi. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id dengan konteks lain. Ya. Konteksnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubi'udz dzahaba bidz-dzahabi illa mislan bimislin." Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal. Sama. Kemudian kata beliau, "Wala tushiffu ba'daha ala ba'd." Dan jangan kalian tushiffu, asyif artinya menambah atau mengurangi. Jangan kalian menambah atau mengurangi sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ya. Wala tabi'u atau wala tabi'ul warik bil warik illa mislan bi mislin. Jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali semisal dengan semisal dengannya. Wala tushiffu ba'daha ala ba'd. Jangan kalian menambah atau mengurangi sebagian di atas sebagian yang lainnya. Ya. Nah, wala tubi'u minha ghaiban binajiz. Dan dari barang ribawi ini tidak boleh kalian jual sesuatu yang gaib, tidak hadir, dengan sesuatu yang hadir. Sesuatu yang hadir. Jadi secara global disyaratkan 2 syarat kalau ingin menukar barang ribawi yang sejenis. Ya, syarat yang pertama harus sama dan semisal. Harus sama dan semisal. Kemudian syarat yang kedua harus saling kontan, saling cash di majelis itu. Ya, saling pegang di majelis itu. Jelas sampai sini? Nah, dan ada beberapa riwayat yang lain lagi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, di antaranya beliau juga nukil dari Nabi, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinar bid-dinar." 1 dinar ditukar dengan 1 dinar juga. Wa dirham bid-dirham. 1 dirham ditukar dengan 1 dirham juga. Ya.
Kemudian juga dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri terdapat bentuk sarf, ya, penyebutan sarf, penukaran. Ya. Jadi bentuk penukaran, ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa penukaran itu harus semisal dengan semisal. Seperti dalam hadits yang saya bacakan tadi. Dan beliau di dalam sebagian riwayat Abu Sa'id Al-Khudri membantah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang beliau seakan-akan membolehkan riba al-fadl. Ya, seakan-akan membolehkannya di dalam penukaran. Di dalam penukaran. Ya. Sebab beliau berpegang dengan hadits Usama bin Zaid di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La riba illa fin nasi'ah." Tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah saja. Ya, tidak riba kecuali pada riba nasi'ah. Karena itu riba fadl dibolehkan oleh Ibnu Abbas. Ya, tapi telah syah juga dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Umar. Mereka dalam hal ini rujuk dari pendapatnya. Rujuk dari pendapatnya sebagaimana dalam riwayat Muslim. Ya, setelah Abu Sa'id menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka keduanya pun rujuk dari pendapat tersebut. Ya, rujuk dari pendapat tersebut. Dan ini insyaallah akan datang nanti pembahasan, kita akan terangkan, ya, sisi pendalilan orang-orang yang mengatakan tidak boleh atau yang riba yang ada hanya riba nasi'ah saja, riba fadl tidak ada. Ya, benarnya riba fadl diterangkan dalam hadits-hadits yang mutawatir jumlahnya. Ya, sudah saya sebutkan tadi lebih dari 20 orang sahabat yang menjelaskan. Ya, ada pun yang datang dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka berdua radhiyallahu taala anhum telah rujuk dari pendapat itu. Iya. Dan Abu Sa'id juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Abu Hurairah meriwayatkan riwayat yang sama. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan seseorang di Khaybar. Maka orang ini pun datang. Ya, pekerja Nabi ini datang membawa korma janib. Korma janib. Korma janib itu adalah korma yang masih bagus. Ya. Korma dari jenis yang bagusnya. Ya. Maka Nabi bertanya, "Akullu tamri Khaybar hakala?" Apakah korma Khaybar semuanya begini, bagus semua seperti ini? Ya. Qala la ya wallahi ya Rasulullah. Pekerja ini menjawab, tidak, demi Allah ya Rasulullah. Inna la na'khudhu as-sa' min hadha bis-sa'aini was-sa'aini bis-salasa atau bis-salas. Kata beliau, ya Rasulullah, satu sa' dengan ini, satu sa' dari ini kami ambil dengan ditukar dua sa' dari jenis yang biasa, dari jenis yang bercampur. Dan dua sa' dari jenis yang janib ini, jenis yang bagus ini kami tukar dengan tiga jenis apa? Kami tukar dengan tiga jenis dari korma yang sudah bercampur atau korma yang jelek. Maka Nabi SAW ketika itu melarang. Kata beliau, la taf'al, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Jadi ini pegawai Rasulullah datang, semuanya korma bagus yang dibawa. Ya, maka beliau tanya, apakah korma Khaybar semuanya bagus? Seperti ini. Katanya tidak ya Rasulullah. Ya, tapi korma yang mereka ambil, dia sudah tukar. Ya, cara tukarnya bagaimana? Korma yang mereka pungut di pegawai Rasulullah pungut dari Khaybar, ya, di sana yang diambil dari korma yang sudah bercampur atau dari jenis yang jelek. Korma yang bercampur ini antara baik dan jelek atau dari jenis yang jelek itu ditukar dengan korma yang baik. Ya. Kalau satu sa dari korma dua sa dari korma yang jelek ini maka ditukar dengan satu sa dari korma yang apa? Korma yang bagus. Ya. Tiga sa korma yang jelek ditukar dengan dua sa korma yang bagus. Maka Nabi SAW melarang, la taf'al. Tidak boleh kamu lakukan itu. Menunjukkan dilarang. Ya. Menjual barang yang sejenis dan ada saling melebihan. Walaupun sebagiannya bagus, sebagiannya apa? Jelek. Dan ini berlaku ya pada banyak hal. Emas 21 karat. Emas 21 karat ditukar misalnya dengan emas 24 karat. Ya ada perbedaan antara 21 dan 24. Tidak boleh di sini ada saling melebihkan. Ya. Jelas? Sebab dia apa? Ya. Jenisnya sama-sama emas. Walaupun mutunya berbeda, tapi karena jenisnya sama, tidak boleh saling melebihkan. Tidak boleh saling melebihkan. Demikian pula pada korma ini. Iya. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau memang tidak bisa ditukar, bagaimana penyelesaiannya? Maka Nabi berikan penyelesaian. Kata beliau, bi'il jama' bid darahib. Pertama korma yang bercampur ini, kamu jual dulu. Jual dengan dirham. Ya, jual kepada orang, dia bayar dengan apa? Dirham. Kemudian dirham yang kamu pegang dari hasil penjualan itu, kamu belikan korma yang bagus itu. Kamu belikan
korma yang bagus tersebut. Jelas sampai sini ya? Iya. Ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala dan banyak lagi riwayat-riwayat beliau. Ya, di antara riwayat dalam hadis ini juga hadis Ubadah ibn Samit. Hadis Ubadah ibn Samit. Ya. Radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim di mana disebutkan oleh Ubadah ibn Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل ومن زاد أو ازداد فقد أربى. Ya. Kata beliau, emas dengan emas semisal dengan semisal. Perak dengan perak, semisal dengan semisal. Korma dengan korma, semisal dengan semisal. Ya. Bur dengan bur, semisal dengan semisal. Maksudnya dalam penukarannya. Ya. Kemudian, garam dengan garam, semisal dengan semisal. Syair dengan syair, semisal dengan semisal. Lagi-lagi 6 jenis yang disebut. Kata beliau, siapa yang menambah? Atau ada minta tambahan? Maka dia telah berbuat riba. Ya. Kata beliau, bi'u adzhab bil fidda kaifa syi'tum yadan biyadin. Adapun emas dengan perak, silakan kalian jual. Ya, sesuka kalian. Ya, silakan kalian jual sesuka kalian. Kalau emas dengan perak, tapi harus kontan. Apa? Saling pegang. Harus kontan saling pegang. Jelas sampai sini? Nah, di sini diterangkan kalau jenisnya berbeda. Sekarang ada 6 jenis barang. Barang ribawi. Berapa di sini barang ribawi? Ada 6. Emas, perak, terus, bur, syair, korma dengan garam. Ini barang ribawi. Ya. Barang ribawi ini 6 jenis kita sebut tadi. Ya. Kalau emas dengan emas disyaratkan apa? Kalau dia satu jenis disyaratkan 2 syarat. Harus apa? Syarat yang pertama harus sama, semisal. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus saling pegang, saling kontak. Ya. Di majelis itu selesai. Nah, ini 2 syarat kalau satu jenis. Tapi kalau jenisnya beda, misalnya seorang yang menjual emas, dibayar dengan perak. Ya, harga perak lebih murah. Kan begitu? Ya. 1 gram emas misalnya, dia tukar dengan 50 gram perak misalnya. Ya. Apa ini boleh atau tidak? Jawabannya Nabi, boleh saja, silakan. Ya. Tapi dengan syarat apa? Harus saling kontan. Harus saling kontan di dalam apa? Membayarnya. Jadi kalau dia berbeda jenis, maka boleh ada berbeda timbangannya atau berbeda beratnya, boleh. Ya, tapi disyaratkan harus saling apa? Saling kontan. Ya, ini hadits Ubadah ibn Samit. Nah, demikian pula kata Nabi, juallah bur itu dengan korma. Ya, sesuka kalian. Yang penting tangan setangan, dan juallah syair dengan korma. Yang penting tangan setangan. Ya. Ini hadits Ubadah ibn Samit. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Nah, ini hadits penjelasan tentang riba dan 6 jenis barang ribawi. Ya. Hadits yang ketiga adalah hadits Usama bin Zaid. Ya, saya terangkan di sini hadits Usama bin Zaid juga menjelaskan tentang barang-barang atau tentang riba. Hadits Usama bin Zaid ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamar riba fin nasi'ah." Sungguhnya riba itu di dalam nasi'ah. Ya. Riba itu di dalam nasi'ah. Nah, akan datang penjelasan tentang an-nasi'ah, tapi kita terangkan hadits ini dulu di sini. Ya, sebab ini hadits juga ya sebagai pendalilan karena dipakai oleh orang-orang yang mengingkari riba al-fadl. Ya. Akan kita sebutkan ya riba an-nasi'ah itu apa? Ya. Yaitu saling menukar 2 barang ribawi, tidak saling kontan. Tidak saling kontan. Jelas? Ya, tidak saling kontan. Jadi kalau misalnya dia tidak saling kontan, maka ini dia masuk kepada riba apa?
riba nasiah. Dan ini insyaallah akan lebih kita jelaskan. Ya, hadits Usama bin Zaid ini dipakai pendalilan oleh sebagian ulama, dan telah saya sebutkan tadi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ada yang menganggap bahwa riba cuma dalam riba nasiah saja, riba fadl ini tidak ada. Ya, dan ini telah kita terangkan ya, bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar telah rujuk di dalam hal ini. Dan para ulama di dalam hadis Usama bin Zaid ini memberikan beberapa penjelasan tentang maknanya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini telah terhapus hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini telah terhapus hukumnya. Ya. Dari mengatakan ini hadis Usama bin Zaid, kalau sebuah barang dua jenisnya berbeda, maka tidak ada riba kecuali riba nasiah. Dan ini benar. Sebab akan datang nanti dalam definisi riba bahwa riba nasiah itu yang membedakannya dengan riba fadl tatkala beda jenisnya. Dua barang ribawi yang berbeda jenisnya tidak saling kontan, maka itu adalah bentuk dari bentuk riba nasiah. Ya, dari mengatakan bahwa hadis ini adalah global. Ya. Hadis ini global, diterangkan oleh dalam hadis ini bahwa riba dalam nasiah saja, dan ada hadis-hadis lain menerangkan bahwa ada riba fadl. Maka harusnya diambil seluruhnya. Kemudian dari sisi tarjih yang lainnya, jawaban yang keempat dari sisi tarjih yang lainnya, hadis Usama bin Zaid ini satu hadis tentang hadis, sedangkan hadis yang menjelaskan tentang riba fadl ini belasan hadis dari belasan sahabat yang meriwayatkannya. Iya. Nah, dari mengatakan bahwa tidak ada riba kecuali riba nasiah, ini hanya menjelaskan tentang besarnya dosa riba nasiah itu. Iya. Besarnya dosa riba nasiah itu. Dan memang dari sisi kalau kita ingin lihat kepada hakikat bentuk-bentuk riba, riba nasiah sepakat para ulama tentang diharamkannya. Adapun riba fadl ada khilaf sedikit, dan khilafnya lemah, seperti yang telah kita sebutkan, sebab para sahabat yang menyelisihi itu sudah rujuk dari pendapatnya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan besarnya dosa riba nasiah itu. Nah, jelas ya. Kemudian, jawaban yang keenam dari hadits Usama bin Zaid ini diambil mafhumnya. Ya, kalau dikatakan tidak ada riba kecuali nasiah, pemahaman kebalikannya berarti yang ada cuma riba nasiah saja, tidak ada riba fadl. Itu pemahaman. Ya, sedangkan pemahaman ini bertentangan dengan mantuk konteks hadis secara tertulis, secara tersurat di dalam belasan hadis bahwa ada riba fadl. Maka ini lebih didahulukan daripada pemahaman. Daripada pemahaman yang tergantung di dalam hadis ini. Baik, maka ini pembahasan tentang hadis Usama bin Zaid. Ya, dan ada hadis yang lain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, juga di dalam riwayat yang sahih, "Ad-dhahab bid-dhahab, waznan bi-waznin, mithlan bi-mithlin, wal fiddah bil-fiddah, waznan bi-waznin, mithlan bi-mithlin, wa man zada wa-istazada fa huwa riba." Ya. Rasulullah bersabda, emas dengan perak, emas dengan emas, setimbangan dengan setimbangan. Maksudnya sama timbangannya. Mislan bimislin, semisal dengan semisal. Ya, demikian pula perak dengan perak, setimbangan dengan setimbangan. Maksudnya sama timbangannya. Mislan bimislin, dan semisal dengan semisal. Faman zada wa istazada fa huwa riba. Siapa yang menambah atau minta ditambah, maka itu adalah riba. Iya. Dan ada hadis-hadis lain ya. Sini ada hadis Umar bin Khattab, ada hadis Utsman bin Affan dalam riwayat Muslim. Ya, hadis Utsman ini Rasulullah berkata kepada Utsman, "La tabi'ud dinar bid-dinarain, wala dirham bid-dirhamain." Jangan kamu jual dinar, mata uang emas, satu dinar, jangan kamu jual dengan dua dinar. Jangan kamu jual satu dirham dengan dua dirham. Ya. Dan ada hadis Ma'mar bin Abdullah, ya, juga ada hadis Abdullah bin Umar, ya. Dan ada hadis Bara bin Azib, ya. Dan banyak lagi hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Ini secara global penjelasan, ya, tentang adanya riba fadl itu dan barang-barang ribawi. Ya. Baik, pembahasan berikutnya telah kita dengarkan tadi. Telah kita simpulkan bahwa
riba fadl itu diterangkan dalam sejumlah hadis. Dan diterangkan barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi, barang-barang yang berlaku padanya hukum riba, berjalan padanya hukum-hukum seputar riba. Iya. Dia ada 6 jenis barang. Ya. Maka di dalam menanggapi hadis ini terdapat sejumlah pembahasan dalam menanggapi hadis-hadis ini. Ya. Pembahasan yang pertama, para ulama silang pendapat. Apakah barang ribawi itu terbatas pada 6 atau lebih daripada 6? Sebab di dalam hadis hanya disebut berapa? Hanya disebut 6 saja. Apakah terbatas pada 6 ini saja? Ya. Atau ada barang-barang ribawi selain daripada 6 ini? Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dua pendapat di kalangan para ulama. Iya. Dan saya telah terangkan tadi ya, sebelum saya masuk di sini, saya sudah terangkan bahwa riba fadl itu adalah riba yang diharamkan. Iya. Adapun yang dinukil dari sejumlah sahabat, mereka membolehkan, maka ini telah syah dari mereka bahwa mereka rujuk dari pendapat itu. Iya. Dan silang pendapat dalam hal ini lemah. Kalau ada silang pendapat lemah. Iya. Karena itu tidak boleh ada yang berdalil di masa ini bahwa riba fadl itu adalah diperbolehkan. Dari ulama terdahulu ada yang membolehkan. Iya. Tidak boleh ada yang berpendapat di hal ini. Ya, sebab dalil-dalil tentang riba fadl ini dalil-dalil yang pasti dan dalil-dalil yang tegas. Jelas ya? Nah, apakah barang ribawi terbatas pada 6 ini saja? Ya. Atau ada barang-barang ribawi yang lainnya? Ya. Atau ada barang-barang ribawi yang lainnya? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, pendapat jumhurul ulama bahwa tidak terbatas pada 6 perkara ini. Ya. Apa saja yang sejenis dengan barang ini dan ilahnya sama, sebabnya sama, sebab pengharamannya atau sebab hukum ribanya sama, ya, maka dia juga dimasukkan di dalamnya. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Ya. Di antaranya Imam 4, semuanya berpendapat seperti ini. Ya. Dan ini dipegang oleh kebanyakan para sahabat. Ya. Dipegang oleh kebanyakan para sahabat. Bahkan tidak dinukil dari sahabat ada yang menyelisih ini. Jelas ya? Pendapat yang kedua, ya, dan ini adalah pendapat orang-orang Zahiriyah yang ada dinukil dari as-salaf, dari Tawus dan Qatadah. Mereka berpendapat dengan pendapat ini. Dan juga ada yang menukil dari Ibnu Aqil. Ya, dinukil dari Ibnu Aqil Al-Hambali juga membolehkan atau berpendapat dengan pendapat yang kedua ini. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa barang ribawi hanya terbatas pada 6 ini saja. Ya, hanya 6 ini saja, tidak keluar daripada 6 hal ini. Dan ini yang dikuatkan oleh As-San'ani rahimahullahu taala dalam 10 salam. Ya. Dan Imam Syaukani dalam sebagian bukunya kelihatannya condong menguatkan ini. Ya. Seperti dalam kitabnya Sailul Jarrar, beliau kelihatannya condong menguatkan hal ini. Nah, dan sebagian dari guru-guru kita di masa ini juga ada yang menguatkan hal ini. Itu Syekh Mukbil, beliau ya condong menguatkan pendapat ini. Nah, ya. Tapi ini pendapat dari pendapat Zahiriyah yang mengatakan bahwa terbatas pada 6 ini saja. Ini adalah pendapat yang kurang kuat dari sisi an-nazar dan dari sisi dalil. Iya. Walaupun di dalam dalil memang tegas disebutkan 6 saja, ya, tapi bukan artinya terbatas pada 6 itu saja. Sebab dimaklumi bahwa penyebutan ya jumlah maupun yang lainnya itu tidak bisa diambil mafhum darinya. Tidak bisa diambil pemahaman kebalikan. Tidak bisa diambil pemahaman kebalikannya. Ya. Dan banyak perkara dari perkara agama ini diketahui ilahnya, diketahui hikmahnya. Ya. Maka yang kuat insyaallah taala dalam masalah ini, dan saya sendiri untuk ulama kita di masa ini, saya tidak mengenal ada dari guru-guru kita ya yang menguatkan pendapat yang kedua bahwa terbatas pada 6 selain dari Syekh Mukbil. Ada Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ahmad An-Najmi dan lain-lainnya dari para ulama, mereka menguatkan bahwa barang ribawi tidak terbatas pada 6 ini saja. Ya. Dia juga mencakup barang-barang yang lainnya. Dan ini ditunjukkan oleh sejumlah dalil.
Ditunjukkan oleh sejumlah dalil. Di antaranya adalah hadits riwayat Muslim dari hadits Ma'mar bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam naha. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ta'am illa mithlan bimithlin. Nabi melarang dari makanan. Ya, kalimat makanan ini lebih umum. Ya. Ya. 4 jenis yang disebutkan tadi, gandum, syair, kemudian apa? Korma dan milih dan garam, ini makanan. Ya. Ini 4 jenis dari 4 jenis apa? Makanan. Dan Nabi mengatakan, beliau melarang makanan itu ditukar kecuali mislan bimislin, semisal dengan semisal. Ya. Jadi beliau masukkan juga makanan di dalamnya. Beliau masukkan makanan di dalamnya. Dan juga hadits Ibnu Umar, dalil yang kedua hadits Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang muzabanah. Jual beli dengan cara al-muzabanah. Apa itu al-muzabanah? Ya. Al-muzabanah itu diterangkan dalam riwayat, ya. Seorang lelaki menjual hasil kebunnya. Kalau hasil kebunnya, ya, misalnya pohon korma, dia jual dengan korma yang sudah dikilo. Ya. Atau misalnya anggur, anggurnya masih di pohon, dijual dengan kismis yang sudah dikeringkan. Ya, anggur yang sudah dikeringkan dengan bentuk dikilo. Jelas ya? Ya, jadi disebutkan 2 hadits muzabanah, 2 contoh dalam muzabanah. Ya, sekarang misalnya ada yang punya pohon korma. Ya, dia pohon korma. Dia lihat pohonnya, buah masih di pohonnya. Ya. Kemudian buah ini dia jual dengan korma yang sudah dikilo. Ya, sudah ambil kebun saya ini, beri saya korma yang sudah ada sama-sama sekian kilo misalnya. Untuk satu pohonnya sekian kilo. Nabi melarang di sini muzabanah. Ya. Dan jenis larangannya kan jelas ya. Sebab dia adalah 2 jenis barang ribawi. Apa 2 barang ribawi? Korma adalah barang ribawi yang sejenis. Apakah dia di pohon maupun sudah dikering di kilo, ini semuanya namanya apa? Namanya korma. Kalau dia sejenis, maka menukarnya harus apa? Apa syaratnya tadi? Kalau sejenis, 2 syarat. Yang pertama harus semisal, ya, sama beratnya atau timbangannya. Kemudian yang kedua harus saling kontak. Ya. Sekarang semisal tidak mungkin. Ini tahu berapa kilo. Ada pun yang di pohon belum ditahu berapa kilo dia. Ya kan? Mungkin lebih, mungkin kurang. Jelas sampai sini? Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muzabanah. Selain dari itu Nabi memberi contoh anggur. Ya, memberi contoh anggur. Ingat ya, anggur dan kismis tidak masuk dalam 6 jenis yang kita sebutkan. Ya, ini sisi pendalilan jumhur ulama. Ya, Nabi juga melarang. Ya, anggur yang masih di pohon tidak boleh ditukar dengan kismis. Ya, kismis itu anggur yang dikeringkan. Ya, anggur setelah dipetik, dikeringkan, ya dia mengecil menjadi kismis yang kita kenal. Ya, tidak boleh ditukar. Oh, saya punya kismis, sudah jadi. Ya, kita tukar saja dengan anggur kamu yang masih di pohon itu. Ya, ini tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Ini bentuk muzabanah yang lainnya. Jelas ya? Dan anggur di sini tidak masuk dari 6 jenis barang ribawi. Karena itu, ya, padahal di sini Nabi menyamakan anggur dengan korma di dalam hukum. Ini menunjukkan bahwa ada hukum yang lain. Ya, ada barang ribawi yang lain selain daripada 6 jenis. Selain daripada 6 jenis. Dan asalnya dalam hukum itu, asalnya dalam ahkam, ada illahnya, ada sebabnya. Ya, karena itu harus diketahui apa sebab dan illah dari ahkam tersebut. Jelas sampai sini ya? Maka saya di sini bisa keluar dengan sebuah kesimpulan. Iya, bahwa barang ribawi itu tidak terbatas pada 6 jenis barang yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Sebab kalau kita batasi pada 6 jenis barang ini, ya ini akan banyak sekali konsekuensi yang muncul di belakangnya. Ya. Sekarang kalau misalnya kita batasi pada 6 jenis barang, ya, di dalam masalah emas dan perak, ya, emas dan perak kalau dikatakan cuma emas dan perak yang berlaku hukum riba, maka uang-uang kertas yang sekarang ini tidak ada hukum riba yang berkaitan dengannya. Ya, silahkan tukar. Ya. Uang 100.000 ditukar dengan uang 200.000 tidak apa-apa. Kan begitu? Ya. Ini kalau dikatakan hanya terbatas pada apa? 6 jenis saja. Ya. Karena itulah saya pendapat yang mengatakan terbatas pada 6 jenis ini saja, maka ini akan masuk ke dalam banyak hal yang sulit untuk dia jawab. Sulit untuk dia jawab. Walaupun dari sisi pendalilan kadang dilihat dari satu sudut dia kuat, tapi belum tentu itu adalah pendapat yang kuat di dalam masalah. Karena itu yang benar di dalam hal ini, wallahu ta'ala alam. Dan ini yang diterjih oleh kebanyakan ulama dan guru-guru kita di masa ini,
ya dari ulama besar kita di masa ini, bahwa barang ribawi itu tidak terbatas pada 6 jenis saja. Baik, ini kesimpulan yang pertama. Atau kesimpulan yang kedua. Kita sudah bikin 2 kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama, riba fadl adalah hal yang diharamkan. Kesimpulan yang kedua, riba fadl tidak terbatas pada 6 jenis barang ribawi ini saja. Ya, kesimpulan yang ketiga, pembahasan yang ketiga dalam masalah riba fadl. Baik, setelah kita ketahui bahwa tidak terbatas pada 6 jenis. Ya, bagaimana cara kita ketahui jenis yang lainnya selain dari 6 ini? Selain dari 6 barang ini. Nah, inilah pembahasan yang sangat detail di sini, dan para ulama silam pendapat dalam masalah. Dan ini termasuk pembahasan yang rumit dalam bab riba. Ya. Jelas ya? Pembahasan yang rumit dalam pembahasan riba ini. Nah. Ya, saya lihat waktu sudah 3 menit ya. Ini pembahasan yang agak luas. Ya. Kita harus membedakan antara 2, jadi dari 6 jenis barang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi 2. Ada emas dan perak. Ya, sebab emas dan perak ini bukan dilihat dari emas dan peraknya saja. Sebab dia waktu itu, ya sebab dalam sebagian hadis dinar bid dinarain. Tidak boleh ditukar 1 dinar dengan 2 dinar. 1 dinar itu 1 mata uang emas. Ini adalah uang yang dipakai transaksi di masa itu. Dirham bid dirham ini. Tidak boleh menukar 1 dirham dengan 2 dirham. Ini mata uang dirham, mata uang perak yang dipakai transaksi di masa itu. Jadi emas dan perak ini beda pembahasannya. Ya, 4 jenis barang yang lainnya, ya, bur, syair, korma dan apa? Garam. Ya, ini pembahasan lain. Jadi kita bagi menjadi 2 pembahasan. Ya, apa illah dalam emas dan perak, dan apa illah ribawi dalam apa? Jenis makanan ini. 4 jenis yang berkaitan dengan makanan. Dipahami ya sampai sini? Ya. Paham sampai sini? Ya. Jadi secara global sebelum kita masuk, ya saya ingin membagi 6 jenis barang ribawi ini kita bagi menjadi 2. Ya. Kita bagi menjadi 2 bagian. Sebab klasifikasi dalam hal ini harus berbeda. Ya. Ini emas dan perak dia tidak dimakan. Jelas ya? Tidak dimakan. Ya, dia punya makna lain. Ya, kemudian 4 jenis yang lainnya punya makna lain. Ya, karena itu kita lihat dulu apa maknanya. Dia dikatakan di sini sebagai barang ribawi. Apa maknanya? Kenapa emas dan perak dimasukkan dalam barang ribawi? Apa sebabnya? Apakah karena dia di kilo? Ya, kalau di kilo berarti semua barang yang di kilo terhitung apa? Barang ribawi. Kan begitu ya? Ya, artinya baja, besi, ya, tembaga, apa saja yang di kilo itu dihitung apa? Barang ya ribawi. Jelas ya? Ya. Kalau makanan, ya 4 jenis ini apa ilahnya dia? Apakah karena dia di liter atau di kilo? Apakah karena dia dimakan? Atau apakah karena dia dijadikan sebagai perbekalan, hal yang disimpan? Ini berbeda. Ya. Karena itu berbeda para ulama dalam menghukumi jenis-jenis barang. Dibangun di atas melihat apa ilah makna dia digolongkan ke dalam barang ribawi. Ya. Jelas sampai sini? Ya, kalau telur itu jelas ya. Ya. Telur di apa namanya? Telur barang ribawi atau bukan? Hah? Ya, sebab telur asalnya dihitung. Ya. Dihitung. Ya. Jelas? Kalaupun sekarang ada di kilo telur, ya itu ukuran belakangan terjadinya. Tapi dia asalnya adalah apa? Dihitung. Ya, jadi kalau tukar telur dengan telur, ya. 1 telur ayam kampung ditukar dengan 10. Ya. Telur ayam ras misalnya, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Ya saya nggak tahu ayam kampung apa yang seperti ini. Ya. Jelas sampai sini? Tidak ada masalah. Ya. Pakaian misalnya. Ya, pakaian ini apa ini? Dimakan? Hah? Tidak dimakan. Ya. Ditimbang? Ya, tidak ditimbang. Ya. Di kilo? Juga tidak di kilo. Kan begitu? Ya. Maka pakaian ini kalau tukar misalnya 1 baju, ya. Dari jenis kainnya Jepang misalnya, ditukar dari jenis Cina misalnya, ya 2 jenis dari Cina, tidak ada masalah. Ya ada perbedaan walaupun sama-sama baju, jelas dia tidak masuk dalam hukum riba. Tapi barang yang ribawi, di sini harus dilihat. Kalau dia masuk barang ribawi, ingat riba itu ada hukumnya. Dalam penukaran, kalau dia sejenis harus ada 2 syarat. Kalau dia beda jenisnya, maka harus ada 1 syarat. Ya, jelas ya?
Ini semuanya hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah riba. Maka ini pembahasan penting untuk diketahui. Ya. Dan insyaallah taala kita akan uraikan nanti setelah sholat duhur. Karena sudah masuk waktu. Kita siap-siap sedikit untuk berwudu, untuk persiapan sholat. Insyaallah taala setelah sholat kita sambung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.